Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramot Situmeang SHMH. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan para kawan-kawan. Bagaimana cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana? Kan seperti itu. Jadi saya ambil salah satu contoh dalam kasus ini, penipuan dan penggelapan yang diatur dalam 378 dan 372 KUHP, baik itu uang ataupun kendaraan. Nah, dalam hal kasus seperti ini yang bisa ditempuh oleh para si korban bisa dengan melalui 3 cara. Artinya 3 cara tersebut, yang pertama, menggabungkan perkara ganti kerugian dalam tindak pidana. Itu terdapat dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP ya, bukan KUHP tapi KUHP, beda KUHP, beda juga KUHP. Oke. Nah, di dalam pasal 98 ayat 1 KUHP tersebut dinyatakan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Di dalam pasal 98 ayat 2 KUHP tersebut juga dinyatakan diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Artinya sebelum jaksa penuntut mengajukan tuntutan pidananya, maka kita sebagai korban tindak pidana tersebut yang merasa kita punya kerugian dapat mengajukan kepada hakim untuk digabungkan ganti kerugian. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau biasa disebut PMH. Nah, jika kita mau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, kita harus menunggu adanya putusan pengadilan perkara pidananya dulu. Yang inkrah yang artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kita boleh melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas ganti kerugian yang kita alami. Untuk poin ketiga, cara yang ketiga bisa dengan melalui cara permohonan restitusi. Nah, ini jarang sekali dilakukan. Permohonan restitusi ini sangat jarang, tapi juga ini bisa kita lakukan karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga diatur juga dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi untuk peraturan LPSK atau Lembaga Penjamin Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOP permohonan dan pelaksanaan restitusi. Jadi saya pikir teman-teman bisa pahami, jika teman-teman mengalami perbuatan tindak pidana seperti ini atau sebagai korban tindak pidana dalam hal penipuan dan penggelapan atau pidana yang notabene bahwa saudara punya kerugian secara material, maka saudara bisa menempuh cara-cara yang tadi saya sebutkan di awal. Bisa dipilih salah satu, baik itu menggabungkan perkaranya di dalam perkara pidananya atau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau permohonan restitusi. Jadi saya kira seperti itu agar bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya untuk bisa kita sama-sama memahami soal hukum di negara kita ini.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.